أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. صاد ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني. شين muraduhum bisifatil ma'ani as-sifatul lati hiya mawjudatun fi nafsiha sawa'un kana hadisatan ka bayadil jirmi matalan wa suwadihi au qadimatan ka ilmihi ta'ala wa qudratihi. Fa kullu sifatin mawjudatin fi nafsiha fa innaha tusamma fil istilahi sifata ma'nan wa in kanat sifatu ghaira mawjudatin fi nafsiha fa in kanat wajibatan lidzati ma damatiz zatu ghaira mu'allalatin bi'illatin sumiyat sifatan nafsiyatan aw halan nafsiyatan wa misaluha tahayyidu lil jirmi wa kaunuhu qabilan lil a'radi mathalan wa in kanatis sifatu ghaira mawjudatin fi nafsiha illa annaha mu'allalatun bi'illatin innama tajibu lidzati ma damas illatuha qa'imatan bidzati sumiyat sifatan ma'nawiyatan aw halan ma'nawiyatan wa misaluha kaunuz zati alimatan aw qadiratan masalan ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad Summa yajibu lahu ta'ala, kemudian wajib baginya Allah Ta'ala sab'u sifatin oleh 7 sifat tusamma sifatal ma'ani yang dinamakan akan ianya 7 sifat akan sifat-sifat ma'ani yang dinamakan akan ianya 7 sifat akan sifat-sifat ma'ani. Dilikat bertanya kali pembahasan mengenai tentang pembahagian sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang bangsa diri. Lagi yang kegegah dilikat khilaf para ulama sehingga yang pegah wujudnya adalah bukan sifat tapi inzat. Yang kali pembahasan dilikat. Kemudian yang kedua, pembahagian daripada sifat yang wajib bagi Allah
itulah sifat salbiyah, iaitu dimongboh oleh sifat nafsiyah, mulai daripada qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, dan sifat salbiyah. Sifat tersebut menafikan sesuatu yang tidak layak dengan Allah. Lagi yang kali kita jelaskan di malam yang ke-10. Kemudian bab malamnya kata sambung ke dalam pembahasan yang lain, sad. Kemudian wajib bagi Allah Ta'ala iaitu 7 buah sifat. Yang kepenan 7 buah sifatnya adalah sifat ma'ani. Jadi secara rangkuman ilaih, sifat yang wajib bagi Allah dibagi kepada 4 buah bagian. Sifat salbiyah, sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Malamnya oleh pembicaraan 5 buah sifat salbiyah dilikat. Kemudian wajib bagi Allah iaitu 7 buah sifat. Yang 7 buah sifat tersebut berkenaan dengan sifat-sifat ma'ani. Yang 7 buah sifat tersebut berkenaan dengan sifat-sifat ma'ani. Sifat yang gebangsakan kepada makna. Sifat yang gebangsakan kepada makna. Dan untuk pembicaraan lebih lanjut, takalan untuk kekiban yang berkaitan dengan sifat ma'ani. Intinya, bertanya kali tabut, kiban sifat nafsiyah dia likat, kiban sifat salbiyah, maka bertatang beda dia. Bertatang beda. Dilikat, waktu yang dimaksudkan secara umum. Sifat salbiyah adalah madlul daripada sifat salbiyahnya, iaitu adamu amrin, hana urusan, menafikan urusan yang tidak layak dengan Allah. Dan madlul daripada sifat salbiyah adalah bukan sifat yang mewujud pada dirinya, akan tetapi hanya semata-mata sifat salbiyah itu menafikan sesuatu yang tidak layak dengan Allah. Menancip bab sifat ma'ani. Bukan itu sifat ma'ani yang berbeza dengan sifat salbiyah, yang mana ini punya makna yang berdiri pada dirinya sendiri. Maka untuk lebih jelas, tak kala laju bak syarah. Sin syarah muraduhum, bermula maksud mereka itu. So mereka itu yang dipegah di dalam adalah mutakallimin, ulama mutakallimin. Makna ulama mutakallimin, aku ulama ahli kalam, ulama tauhid, min ahli sunnah wa mu'tazilah. Daripada golongan ahli sunnah dan mu'tazilah. Sama dengan hino nama 2. Jadi daripada kalangan mu'tazilah juga lagi ya. Yang mana mu'tazilahnya kena sesat kan? Orang yang tergelincir faham. Tapi dalam halnya pengertian daripada sifat ma'ani, ini sepakat antara mu'tazilah dengan ahli sunnah. Makanya tidak semuanya salah. Tidak semuanya salah. Tapi karena bunuh kebanyakan orang yang tergelincir, maka kecap dengan mu'tazilah sesat. Tapi dalam suatu keadaan itu, lagi contoh pengertiannya, dia sepakat. Ulama mutakallimin, baik daripada ahli sunnah dan mu'tazilah, bermula maksud mereka itu dengan sifat ma'ani adalah sifatul lati hiya mawjudatun fi nafsiha. Itu sifat-sifat yang allati, dianya allati itu mawjud. Itu yang mawjud fi nafsiha, pada dirinya allati. Sawa'un kana hadisatan,
bersamaan ada ianya allati itu hadis seperti bayadul jermi putih bentuk, aku contoh akan sebagai contoh, waswadi dan hitamnya suatu bentuk, au kadimatan ataupun itu kadim. Dan contoh kailmihi seperti mengetahuinya Allah Ta'ala, wa kudratihi dan kuasanya Allah Ta'ala. Nah, fakullu sifatin maujudah, maka bermula tiap-tiap sifat yang maujud fi nafsiha pada dirinya sifat, fa innaha niscaya maka bahwa sesungguhnya sifat sama itu dinamakan akannya sifat fil istilah pada istilah sifatul makna itu sifat makna. Sifatul makna itu sifat makna. Jadi maksud para ulama tauhid daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah dan juga daripada kalangan mu'tazilah, yang maksud dengan sifat ma'ani adalah atau wajib bagi Allah 7 buah sifat ma'ani. Yang maksud dengan sifat ma'ani menurut ulama tauhid adalah sifat-sifat yang sifatnya maujud pada dirinya sifat. Sifat tersebut maujud pada dirinya sifat. Apakah sifat tersebut hadisah? Ya kan? Apakah sifat tersebut hadisah? Maujud pada dirinya itu hadisah. Lagi contoh putih yang nampak suatu bentuk dan hitam yang nampak suatu bentuk, ataupun kadimah sifatnya. Lagi contoh ilmu Allah Ta'ala dan kudrahnya Allah. Ya, kah? Ini taploh apa tak? Taploh apa tak? Kah kan? Jadi maksud daripada ulama tauhid, Watanekan dengan sifat ma'ani adalah sifat yang maujud pada dirinya sifat. Sifat yang maujud pada dirinya sifat. Maka watanekan sifat yang maujud. Maujud itu adalah maujudah, ada. Nah sifatnya. Kaya kan? Nah sifatnya. Itibit laju. Ya, sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah. Dan yang dipegang dan sifat idhafiyah. Seperti sifat af'al. Sifat perbuatan di sisi Asy'ariyah. Sifat salbiyah likat kena kepegang. Sifat salbiyahnya adalah adamu amrin la yaliqu maulana jalla wa azza. Hana urusan. Menafikan suatu perkara yang tidak layak dengan Allah. Maka menafikan suatu perkara ini adalah dia itu tidak maujud. Hana maujud pada dirinya. Nampak? Hai likat. Waktu ini pegang Allah Ta'ala bersifat baka contohnya. Makna baka bukan makna baka Allah. Makna baka adalah menafikan menghubung tiada pada Allah. Dalam arti kata menafikan akhir bagi wujud. Adanya Allah tidak ada akhir. Menafikan akhir bagi wujud. Wujudnya Allah tidak dihubungkan oleh akhir. Sama dengan tidak ada akhir bagi wujud Allah. Allah wujud selama-lamanya. Allah wujud selama-lamanya. Sama dengan kenyohan ada sifatnya. Ada sifatnya. Hana. Berbeda dengan sifat ma'ani. Maka sifat ma'ani dia merupakan sifat yang maujud pada dirinya. Sifat yang maujud pada dirinya.
apakah sifat tersebut sifat yang hadisah karena hidup bayar hadisah. Laga contoh putih bak suatu benda ataupun hitam pada suatu benda. Putihnya adalah sifat ma'ani. Maka putihnya apa warna putih? Mewujud pada dirinya. Walaupun nampak barang yang wujudnya ketika dia ada suatu benda. Tapi secara diri daripada sifat dia itu mewujud pada dirinya. Mana mewujud pada dirinya bisa nampak. Bisa ada pada diri daripada sifat tersebut. Sifatnya putih. Mana putih? Walaupun kekend dengan putih di saat dia letak pada suatu benda. Hidup bak buku putih, hidup bak urung putih, hidup bak baja putih dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hitam. Maka yang sifat ma'ani pun. Sedangkan puna awak hidup bak hadisah, maka sifat ma'ani itu sifat ma'ani yang hadisah. Melanjut bersamaan ada yang sifat itu kadimah. Contoh sifat kadimah itu. Lagi contoh ilmu. Yang ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Daripun Pak wahdaniyah, kudrah, iradah. Berarti kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Tujuh boh. Dan sifat ma'ani. Yang kadimah. Sifat ma'ani yang kadimah. Apakah kadimah? Karena genisbah kepada Allah. Karena genisbah kepada Allah. Maka ni moyo naun dayang ku sifat 20-nya hadis pu kadim. Kadim. Karena hidup Allah. Makanya sebelum berah yang urutan sifat 20-nya wujud qidam baka apakah secara berurutan kan? Yang hanya tertib zikri saja. Tertib pada sebutan saja. Sa dua lepa mengat dafai. Sampai 20. Macam kena perah haju berarti sampai langsung tu. Hanya kena perah. Kalau perah adapun hidup ba Allah, sifat tersebut nisbah kepada Allah, makanya hana urutan ni semuanya kadimah. Wujud, qidam, baka sampai mutakaliman semua kadimah pada Allah. Karena hana umanya yak duduk ba Allah ni lemah Allah dan tika mahajat kepada Allah berdua. Itu contoh apa? Allah Taala sama. Punya sifat samanya bukan sifat yang kadimah. Kan sifat memang yang tidak didahului oleh tiada. Atau yang kadung gimana? Ada tidak didahului oleh tiada yang kadim. Bang yang tidak pegang ada kan didahului oleh tiada nya hadis ke. Sama dengan punya ada didahului oleh tiada sempurna sifatnya Allah. Kamu ajaklah kepada semudah. Kan? Makanya sifat yang hidup ba Allah Taala yang kadim. Dan ke-20 mentang dibancit semua. Cuman 20 yang wajib kita tepu adalah dengan yang tersebut dalil dalam Al-Quran secara nakli. Maka bukanlah sifat yang wajib bagi Maulana Jalla wa'azza. Sifat yang wajib bagi Allah 20. Padahal kan 20 yang wajib bagi Allah. Sifat yang mestina ba Allah. Yang hana dipikir di akal kita kepada hana sifatnya cukup le. Hana terhasar haid tabilyung. Makanya secara kesimpulan takun Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan dan bersih Allah daripada sifat kekurangan. Apa duk bah sifat kesempurnaan? Haid tabilyung. Adapun yang wajib kita yang hafal kita tepu secara dalil ijmali paling kurangnya untuk belah wajib yang adalah 20 bersifat yang wajib dan 20 bersifat yang mustahil dan satu sifat yang harus. Kan? Jadi yang kekun dengan sifat ma'ani, sifat yang mewujud pada dirinya. Kan?
Moyo pegah dalam pertenekeun qauluhu fi nafsiha maujud pada dirinya sifat pada dirinya alati. Bermula yang zahir makna fi nafsiha berarti zahir. Zahir. Maujud pada zahir. Bermula ini darfiyah itu muskil. Yang mereka fi nafsiha. Bahkan liqtidahi ittihad daraf wal madruf. Karena kendakinya yaitu bersatu daraf dan madruf. Ya kan? Fi nafsiha. Di diri ngenha. Berarti bersatu alati fi nafsiha. Kena pada diri sifat lah mana? Berarti bersatu daraf dan madruf. Muyatabu fi nafsiha yang daraf. Daraf adalah istiqraru syai' fi syai'. Menetapkan sesuatu dalam sesuatu. Sama dengan muyatabu makna kibar mana? Maujudatun sifatul lati maujudatun fi nafsiha. Maujud dalamnya sifat, dalamnya alati. Sama dengan kena bersatu daraf dan madruf. Dirinya alati itulah diri sifat. Amor Kakak. Makanya aku pegang no. Yang muskilnya tak boleh makna daraf. Dibancit wajabu dan dijawabkan orang. Bi anna fi bi makna ba dengan bahwa sungguh fi itu dengan makna ba. Ya, berarti fi yang na ba fi nafsiha yang makna di ba. Jadi dengan dirinya sifat allati yang maujud dengan dirinya. Sifat allati yang maujud dengan dirinya. Makna dia pun artinya maujud fil kharid. Maujud pada kharid, pada nyata dengan itibar zatnya sifat la bitab'i li ghair, tidak dengan mengikut bagi selain, kama fi ma'nawiyah sebagaimana barang pada sifat ma'nawiyah. Bahkan fa inna subutaha karena bahwa sungguh sebutnya ma'nawiyah bitab'i lil ma'ani dengan sebab ikut bagi ma'ani. Ya, benar nah. Nah, nama ya. Jadi yang kekun dengan sifat ma'ani adalah sifat yang maujud dengan dirinya. Bukan pada dirinya. Dan juga bukan dengan sebab mengikut bagi selain. Karena yang diikut bagi selain adalah sifat ma'nawiyah. Ya kan? Sifat ma'nawiyah. Dan sifat ma'nawiyah. Basirun itu. Yang melihat. Yang melihatnya diikut bagi basar. Sedangkan ini kolmenat. Langsung ini berarti maujud dengan sendirinya. Cuman gimana maujud dengan sendirinya? Dengan itibar zatnya. Jadi maujud ini dengan itibar zatnya. Dan bak kharidnya. Maujud ini bak kharid. Maka dengan itibar zat. Maka lagi aku buat contoh ini. Bersamaan rasifu itu hadisah. Mana hadisah adalah sesuatu yang ada didahului oleh tiada. Lagi contoh putih yang nampak jadi. Putih. Yang pada suatu benda putih ini adalah sifat ma'ani. Dia itu bisa nampak secara nyata dengan iktibar kepada zat. Itulah bentuk tadi ataupun benda tadi. Begitu juga dengan yang kadimah, sifat ma'ani yang kadimah, yaitu ilmunya Allah, kudrahnya Allah dan lain sebagainya. Di Melayu pun kudrah, iradah, ilmu hayah yang disembah kepada Allah, itu semuanya kadimah. Berarti padan kharid di ketika hidup pada zat, pada zat Allah. Akamnya kamenan setiap sifat yang maujud dengan dirinya sifat, maka sifat itu dinamakan pada istilah akan sifat makna, sifat yang bangsa makna. Jadi dinamakan akan sifat yang bangsa makna. Mereka pada istilah ini nyan alilam ahdi zini. Jika kalau keberas tiga, muraduhum ipaih. Sama dengan adalah istilah mutakalimin. Istilah ulama tauhid. Makanya
Maka mengenai kuantiti sifat yang wujud dengan dirinya sifat, maka dinamakan sifat tersebut pada istilah ulama tauhid adalah sifat makni, sifat yang bangsa makna, karena dia itu mewujud dengan dirinya dengan itibar zatnya. Namun pom kira-kira tunggu. Namun pom ku Faisal, kalau le ku Faisal. Ban? Kan bak paut kena setren. Mau tanya ulang aja kau dah dia tu. Ha? Dua bahagia. Fa in kanat wajibah, maka jika ada yang sifat itu wajib bagi zat, madamati zat selama kekal zat, ghaira mu'allalatin bi'illah, yang kudara diilatkan akan ianya sifat dengan suatu ilat, sumiyat sifatan nafsiyah, niscaya dinamakan akan ia sifat akan sifat nafsiyah, au halal nafsiyah, ataupun hal nafsiyah, keadaan yang bangsa nafsiyah, bangsa diri. Ya, dan bermula contohnya sifat nafsiyah itu at-tahayyu lil jirmi, mengambil kekosongan bagi bentuk. Jadi sifat ma'ani kajalah. Memang seandainya sifat yang sifatnya wajib bagi zat, mesti sifatnya bagi zat. Selama kekal zat. Selama matang kekal zat, sifatnya mesti bagi zat. Dan hanya diilatkan dengan suatu ilat apapun. Jadi dia hanya menyangkut berapa? Hanya diilatkan dengan suatu ilat apapun. Kan karena hanya ni. Jadi selama matang kekal zat, sifatnya wajib hidup bazatnya. Yang kepunan sifatnya adalah sifat nafsiyah ataupun hal nafsiyah. Lagi contoh mengambil kekosongan bagi bentuk. Dan sifat nafsiyah ke. Suatu benda, di saat dia sudah berbentuk, ya kan? Hai benda yang nak bentuk, maka selama matang kekal zatnya, maka wajib baginya telah mengambil kekosongan. Ya bukan? Yang sifat nafsiyah ataupun hal keadaan nafsiyah. Jadi selama matang kekal zat, maka sifat tersebut mesti nak hidup zat. Hanya selama HP-nya matang nak, maka bak yang itu HP dia mengambil kekosongan. Jadi sampai kapanpun dia lagi selama matang kekal zat. Ya. Tahu kan? Yang sifat nafsiyah. Wa kaunuhu qabila lil arad, dan keadaannya bentuk itu yang menerima bagi sifat-sifat aku contoh akan sebagai contoh. Dan keadaannya jirim itu menerima bagi sifat-sifat. Dan menancit bentuk tersebut diterima bagi sifat-sifat yang lain. Yang dalam nak ta'arif nuku istilah apa? Yakun wal istilah huwa al-ittifaqu ala amrima sawaun kana qaulan aw fi'lan. Istilah adalah sepakat di atas urusan suatu barang bersamaan ada ia barang itu perkataan ataupun itu perbuatan. Jadi sepakat ada urusan ma bersamaan ada ianya barang itu perkataan ataupun perbuatan. Jadi nak sepakat perkataan sama, nak sepakat pada perbuatan. Tak. Wa in kanat sifat, dan jika adalah sifat ghaira maujudatin fi nafsiha, itu ketiadaan maujud bi nafsiha, ya. Fi dengan mana baju dengan dirinya sifat, illa kecuali baru maujud annaha mu'allalatun bi'illah,
bahawa sesungguhnya sifat itu diilatkan akan yang sifat dengan suatu ilat. Innama tajibu lizat, hanya saja wajib ia sifat bagi zat madamati illatuha, selama kekallah ilatnya sifat qaimatun bizat, itu yang berdiri dengan zat. Sumiyat, itu niscaya dinamakan akan yang sifat sifatan maknawiyah, akan sifat maknawiyah, atau halan maknawiyah, ataupun hal yang maknawi. Hal maknawi. Tak. Seandainya tungkuna sifat, tapi sifatnya hana maujud dengan dirinya, kecuali baru maujud dengan dirinya, dia itu diilatkan dengan suatu ilat. Kak, cuman hanya saja wajib sifat tersebut bagi zat selama mantang kekal ilat sifat tersebut berdiri dengan zat. Yang kepunang sifatnya adalah sifat maknawiyah. Lagi contoh, kan? Wa misalnya dan bermula contoh, kaunuz zat, keadaan zat itu alimah, itu yang mengetahui, au qadirah, ataupun itu yang kuasa. Dan pegah, takkan juga Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui. Dan pun sifat yang mengetahuinya. Sifat maknawi. Sifat maknawiyah ataupun hal maknawiyah. Bahkan karena sifat tersebut pada dasarnya hana maujud ini dengan sendirinya. Akan tetapi ini tersebut diilatkan dengan suatu ilat. Diilatkan dengan suatu ilat. Yaitu maksud bak surah bunuh alim, berarti ilmun. Ya kan? Allah Ta'ala yang mengetahui, maha mengetahui. Sebenarnya diilatkan dengan suatu ilat dah. Ilmun. Cuman wajib sifat tersebut bagi zat selama kekal ilatnya itu yang berdiri dengan zat. Selama macam ilmun hidup bahzat, lagi nak pegang pun. Ya kan? Ilmun dengan sifat ma'ani. Selama sifat ma'ani tersebut mawjud fi nafsiha, itulah itibar kepada zat, maka selama itulah, berarti selama itulah sifat maknawiyah. Nampak boleh? Hai, nampak mana? Sifat maknawiyah adalah sifat yang hana mawjud dengan sendirinya. Kalau punya sifat yang mawjud dengan sendirinya, Pak Kharid, yang sifat ma'ani dengan itibar bagi zat. Adapun sifat yang hana mawjud dengan sendirinya, Pak Kharid, itu bukan sifat ma'ani, tapi sifat maknawiyah. Jadi sifat yang hana mawjud dengan sendirinya, akan tetapi sifat tersebut mawjudnya karena diilatkan dengan suatu ilat. Contoh bunuh qadirun. Allah Ta'ala maha mengetahui. Dikatakan qadirun, Allah Ta'ala maha mengetahui karena qadirun, Allah Ta'ala maha kuasa karena ada kudrah. Berarti ilat qadirun adalah kudrah. Cuman wajib sifat tersebut bagi zat selama ilatnya masih berdiri dengan zat. Ilat masih berdiri dengan zat, kudrah masih berdiri pada zat. Selama kudrah masih ada pada zat, maka zat itu adalah qadirun. Selama kudrah matang hidup badat, maka zat itu selamanya qadirun. Sama dengan dia itu secara sendirinya dia tidak mawjud. Hana mawjud dengan sendirinya. Bahkan yang mawjud dengan sendirinya pun sifat ma'ani. Nisbah kepada zat ini langsung. Itibar pada zat ini mawjud pada Kharid. Adapun benar sifat maknawiyah hana mawjud ini dengan sendirinya. Jikalau sebenarnya hana dibancit sifat maknawiyahnya karena ilat, diilatkan dengan suatu ilat.
wa ilmun, qudrah dan lain sebagainya. Sami'un, yang melihat, yang sifat manawiyah. Pakana yang melihat, karena na'illat toh. Pandai melihat sama. Sama yang mendengar. Pakan berarti keken yang mendengar. Karena nak sama, karena nak mendengar. Maka hidup badat. Jadi selama sifat selama berarti sifat samanya, ilat samanya mentang kekal bagi zat, mentang hidup badat, maka selamanya zat itu sifat manawiyah, bersifat dengan manawiyah. Dah kekal dengan orang yang mendengar. Oh, menyebab Allah berarti yang maha mendengar. Kita cak kesimpulan, gimana cak kesimpulan? Sifat yang wajib bagi Allah pun 20. Dibagi kepada apa? Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, gimana ke sifat nafsiyah? Sifat yang wajib bagi zat selama mentang kekal zat. Dia hanya dapat misalkan selama zatnya mentang kekal, maka ada sifat. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyahnya adalah sifat yang hanya wujud ini. Sifat yang hanya wujud dengan sendirinya. Dibancit, dia itu hanya menafikan sesuatu yang tidak layak dengan Allah. Maka banyak kali 4 sifat yang hana. Qidam, baka, mukhalafah, hana yang minta-minta. Karena dia itu hanya menafikan, meniadakan sesuatu yang tidak layak dengan Allah. Kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani nyolah sifat yang wujud dengan sendirinya dengan iktibar kepada zat. Kemudian sifat maknawiyah adalah sifat yang dia itu sebut karena ilat. Selama ilat tersebut masih kekal pada suatu zat, maka ada sifat maknawiyah. Yang kita cok kesimpulan. Jadi harus faham dulu ni. Kiban sama, kan? Kiban sami'un. Kiban sama, kiban sami'un. Kaji Allah alam.